Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak SMK sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan episode persiapan Prakrin SMK dengan materi yang insya Allah akan merupakan materi terakhir. Pada bagian ini kita akan sedikit berbicara mengenai apa sih sebenarnya kriteria sukses dari proses praktek kerja industri yang dilakukan oleh siswa SMK. Tentu saja ini perlu diketahui oleh semua siswa yang akan melaksanakan Prakrin, juga perlu diketahui oleh para pembimbing, baik yang dari sekolah maupun dari industri. Nah, paling tidak saya akan rinci dalam 3 bagian kesuksesan tersebut. Yang pertama adalah dari sisi pengetahuan. Jadi anak-anak yang mengikuti Prakrin kemudian berhasil sukses, itu adalah anak-anak yang memiliki pengetahuan lebih banyak daripada sebelum mereka berangkat Prakrin. Yang kedua, mereka juga memiliki keterampilan. Nah, ini juga penting. Keterampilan adalah hal-hal yang bersifat teknis, di mana kalian bisa mempraktekkan ilmu pengetahuan yang kalian dapat dalam bekerja, menghasilkan suatu jasa atau produk tertentu. Ya, jadi keterampilan, ada keterampilan yang nambah. Kalau orang IT, teknologi informasi, mestinya mungkin keterampilan dalam multimedia misalnya, keterampilan dalam mengolah gambar. Lebih baik keterampilannya dibanding sebelumnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang ketiga, yaitu perilaku. Nah, ini juga kadang-kadang suka dilalaikan oleh para pembimbing juga, para siswa. Jadi siswa yang berhasil proses prakrinnya itu adalah siswa yang berubah perilakunya. Dari perilaku yang suka terlambat menjadi perilaku yang tidak senang untuk terlambat, selalu ingin tepat waktu. Dari perilaku yang males-malesan menjadi perilaku yang lebih rajin, lebih bertanggung jawab. Dari perilaku yang kurang bertanggung jawab, suka melalaikan tugas dan sebagainya, menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Tidak enak kalau misalnya pekerjaan belum selesai, tidak enak kalau pekerjaan tidak dilaksanakan sebaik-baiknya, tidak enak rasa hatinya kalau hasil kerjanya asal-asalan, pengen berbuat sesuatu sebaik-baiknya. Nah, ini adalah perubahan perilaku. Nah, kalian harus mampu melihat, membedakan antara perilaku kalian sebelumnya dengan perilaku setelah Prakrin. Nah, harapannya adalah terjadi perubahan ketiga hal tersebut, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Nah, ketiga hal tersebut kalau digabungkan akan menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai kompetensi. Jadi kalau siswa yang berhasil dalam kegiatan Prakrin itu ditandai dengan keberhasilan meningkatkan kompetensi dari dirinya masing-masing. Nah, ini perlu diketahui dengan baik, dicamkan baik-baik, karena itulah sebenarnya patokan kita untuk menjalani praktek kerja industri di SMK yang sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, saya akan berbicara sedikit mengenai faktor-faktor apa sih yang bisa mempengaruhi keberhasilan kalian di praktek kerja industri. Di SMKT Airlangga, di samping masalah kompetensi kalian yang tadi saya sebutkan, yang sudah coba dipersiapkan oleh sekolah sebelum kalian berangkat untuk ke lokasi Prakrin, di dalam kegiatan Prakrin, pra-Prakrin maksud saya, jadi kegiatan sebelum berangkat ke pra-Prakrin, ke Prakrin maksud saya, itu siswa-siswa akan coba dilengkapi atau disuntik lah dalam tanda kutip, disuntik dengan ilmu-ilmu baru, keterampilan-keterampilan baru, perilaku baru, khususnya yang berbau hubungan antar manusia. Biasa juga disebut sebagai soft skills ya. Soft skill atau kalau mungkin di SMKT Airlangga kita lebih cenderung melihatnya sebagai peningkatan kemampuan atau keterampilan berhubungan antar manusia. Karena ternyata di dalam program praktek kerja industri seperti ini yang akan kalian laksanakan,
Berdasar pengalaman kita beberapa tahun, bahkan bertahun-tahun sebelumnya, ternyata siswa-siswa yang berhasil sukses, yang tadi meningkatkan kompetensinya setelah selesai prakerin, itu adalah anak-anak atau siswa-siswa yang memiliki kemampuan soft skill yang bagus. Nah, apa saja yang diperlukan di dalam meningkatkan soft skill tersebut? Nah, akan saya coba bahas beberapa hal yang penting, ya, beberapa aspek yang penting. Yang pertama adalah kemampuan komunikasi, anak-anak sekalian. Nah, ini kadang-kadang kita tahu tapi sulit sekali menjalankannya. Kemampuan komunikasi adalah bagaimana seorang siswa selama prakerin itu mampu menjaga hubungan yang baik, mampu menjaga komunikasi yang baik, baik dengan atasannya, pembimbingnya, maupun juga dengan para rekan kerja. Rekan kerja dalam hal ini adalah para pekerja yang ada di industri sana, yang ada di dunia kerja sana. Jadi tidak bisa ada anak prakerin yang kemudian 100% cuek, tidak peduli dengan sekitarnya, tidak pernah membangun komunikasi. Komunikasi tidak hanya kemudian ngobrol, ya, ngajak ngobrol orang di samping kanan kiri, ngajak ngobrol orang di atas kalian, dalam hal ini pimpinan kalian di tempat kerja, tapi juga dari tindak tanduk di tempat kerja. Kalian senyum datang pada saat kalian berangkat, baru datang ke tempat kerja. Semua orang disapa, dikasih senyuman yang enak. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi yang paling sederhana. Jadi prinsipnya adalah sebagai siswa yang sedang melaksanakan prakerin, kalian tidak boleh mengabaikan hal yang satu ini. Nah, pasti timbul pertanyaan, Pak, saya memang orangnya tidak senang bergaul, Pak. Pak, saya orangnya memang kuper, Pak. Pak, memang saya orangnya kemana-mana juga mukanya begini, Pak, dari lahir cemberut, kan gitu. Oh, tidak demikian. Nah, disinilah kita kemudian belajar untuk meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi. Tentu saja berkomunikasi, ya ini perlu saya sampaikan, tidak harus kemudian setiap saat harus ngobrol, ketemu dengan orang, kemudian cepat akrab, tidak harus demikian. Ada anak-anak yang memiliki bakat seperti itu, syukur alhamdulillah. Tapi jika kalian tidak memilikinya, paling tidak ya, hal-hal dasar seperti tersenyum, kemudian menyapa, kemudian mungkin kalau bertemu tidak langsung diam saja, mencoba menginisiasi atau memulai satu percakapan. Ya, paling gampang ya bertanya, berkenalan terlebih dahulu. Siapa mereka, kalian coba kenal, gali. Siapa diri kalian juga diceritakan kepada mereka. Sehingga terjadilah komunikasi tersebut. Nanti kalau sudah akrab, insya Allah pelan-pelan akan berlangsung lebih baik komunikasinya. Lebih gampang, lebih lancar. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingatlah bahwa kalian adalah siswa. Anak-anak yang ingin belajar datang ke tempat kerja, ke tempat perusahaan, instansi pemerintah dan sebagainya. Kalian adalah anak yang belajar kepada orang tua. Anggaplah mereka adalah orang tua mereka. Walaupun kadang-kadang ada karyawan di tempat kerja yang mungkin umurnya terpaut hanya 5 tahun, 6 tahun dari kalian. Tapi mereka lebih tua dari kalian. Ya. Jadi belajarlah menghormati mereka. Biasakanlah untuk menghormati mereka. Karena apa? Karena memang mereka layak dan sepatutnya lah kalian hormati. Apalagi kalian datang ke sana untuk belajar. Kalian datang ke sana tidak untuk kemudian menyombongkan diri. Oh, saya anak SMK punya keterampilan, saya mau menyumbang nih ke Anda semua. Anda mesti hormati saya dong. Oh, nggak bisa begitu. Kita datang ke sana ingat prinsipnya adalah belajar. Jadi hormatilah mereka. Cara menghormati orang tua ya saya pikir kalian pasti semua tahu. Berbahasalah yang sopan dengan mereka. Jangan sampai kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, yang selama ini mungkin kalian banyak gunakan dengan teman-teman. Dengan orang tua pasti bahasanya berbeda. Kemudian selalulah merendah, jangan terlalu menyombongkan diri. Walaupun kalian mungkin secara teknis lebih baik dari mereka. Tapi gunakanlah kalimat-kalimat yang tidak merendahkan orang lain. Nah, itu beberapa contoh dari bagaimana kita bisa memperlakukan orang-orang yang ada di lokasi prakerin sebagai orang tua kita. Ingat, mereka adalah instruktur kalian, mereka adalah guru kalian selama masa prakerin yang 1 semester tersebut. Oke?
Kemudian yang berikutnya, tadi juga saya singgung sebenarnya, udah ada beberapa, adalah mengenai masalah rendah diri. Bukan rendah diri maksud saya, rendah hati. Rendah diri dengan rendah hati berbeda ya. Jadi kalau rendah diri kalian nggak pede, oh itu harus dihilangkan, kalian harus pede. Tapi kalau rendah hati berbeda. Jadi datanglah ke sana tidak untuk menyombong. Walaupun kalian tahu, bersikaplah seakan-akan kalian belum tahu. Karena sikap seperti itu yang akan membuat kalian akan lebih bersemangat untuk belajar, akan bisa mendapat menyerap sebanyak-banyaknya ilmu, sebanyak-banyaknya pengalaman, sebanyak-banyaknya keterampilan dari tempat prakrin kalian. Ya, jadi kuncinya rendah hati, tapi jangan rendah diri, jangan menyombongkan diri. Kemudian yang berikutnya adalah semangat belajar. Nah, saya sudah bertemu dengan banyak sekali mitra-mitra kita yang berada di industri maupun di dunia usaha yang ada di luar sana, di mana kita sekian lama mengirim siswa-siswa kita untuk prakrin. Rata-rata mereka sangat menyenangi anak-anak yang memiliki semangat untuk bertanya, semangat untuk mempelajari hal-hal yang baru, semangat untuk mengerjakan, membantu teman-teman yang ada di tempat kerja. Jadi penting untuk dijaga semangat ini. Semangat ini memang harus diperlihatkan anak-anak sekalian. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada teman-teman kerja sedang mengangkat barang rame-rame, kalian ada di depannya, ya bantu, semangat bantu. Ayo Kak, ayo Mas, ayo Pak, ayo Bu, saya bisa bantu nggak? Terus kemudian dengan semangat tanpa diizinkan bahkan ya, angkat barangnya, kemudian dicoba dibantu. Nah ini terjadi bisa di dalam tempat kerja, bisa juga di luar tempat kerja. Jadi perlihatkanlah semangat bahwa kalian adalah anak muda yang ingin belajar, ingin membantu, dan ingin maju. Jadi kalau orang di tempat kerja melihat kita siswa yang males-malesan, nggak pernah nanya, ada sesuatu, ada pekerjaan, ada orang-orang di sekitar kita melakukan pekerjaan tertentu, kita nggak pernah ingin bantu, nanya pun tidak. Nah hal-hal semacam itu akan membuat orang-orang di sekitar kita ya sulit untuk menghargai kita. Sulit untuk kemudian terbuka juga dengan kita, mengajari kita dengan hal-hal baru. Nah ini penting sekali untuk kalian sadari dan kalian camkan baik-baik. Kemudian yang berikutnya ini juga berhubungan dengan poin-poin sebelumnya, yaitu masalah inisiatif dan kreativitas. Anak-anak SMK yang ikut prakrin, yang biasanya kemudian ditawari untuk kembali bekerja, ditawari untuk langsung bekerja kalau sudah lulus, adalah anak-anak yang penuh inisiatif. Tidak diam saja, punya ide tertentu dia sampaikan ke atasannya. Pak, kalau saya lihat Pak, kalau di tempat kerja kita ini, kalau misalnya kita perbaiki caranya menggunakan alat komputer ini, misalnya kalau kalian jurusan IT, Pak, ini bisa nih Pak dikasih bantuan komputer. Pak, ini bisa nih kita masukin komputer supaya pekerjaannya lebih cepat. Ada inisiatif, ada kreativitas yang ditawarkan oleh kalian sebagai orang yang memang memiliki keterampilan tertentu. Tapi ingat, inisiatif, kreativitas tidak sama dengan menyombongkan diri. Ada batasnya. Nah, dicarilah nanti di tempat kerja. Orang di sana akan sangat senang jika kalian punya inisiatif, punya kreativitas, ingin membantu, ingin memperbaiki tempat kerjanya. Itu akan sangat diapresiasi, sangat dihormati oleh mereka. Oke, nah itu poin yang penting ya. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja tuntas. Ya, nah ini penting ya saya sampaikan karena banyak sekali pengalaman sebelumnya di kegiatan prakrin sebelumnya, anak-anak kita jago secara teknis, nggak ada masalah, suruh kerja ini bisa, suruh kerja itu bisa, tapi kemudian kalau disuruh kerjanya nggak tuntas maksudnya gimana? Karena merasa tidak ditanya oleh atasan, pekerjaan tidak diselesaikan. Karena kebiasaan bekerja di rumah, karena kebiasaan bekerja di sekolah, yang segala sesuatunya sudah serba teratur. Guru akan bertanya sudah selesai belum? Nanti sebentar tanya sudah selesai belum? Kan gitu. Sama di rumah mungkin dengan ibu bapak kalian juga demikian. Disuruh kerja pasti akan ditanya sudah selesai belum? Di tempat kerja kita tidak bisa berharap bahwa semua pembimbing kita, atasan kita yang bekerja di sana memberi kita tugas,
Kemudian kita akan ditanya terus setiap saat sudah selesai belum. Karena di sana sifatnya mandiri. Jadi kalian tidak boleh menunggu petunjuk, tidak boleh menunggu kemudian ditanyai sudah selesai atau belum. Langsung ambil inisiatif untuk mengerjakan setuntas mungkin. Begitu selesai, report, laporan. Pak, saya sudah selesai. Atau kalau memang tidak bisa diselesaikan, lapor juga. Pak, saya ini dapat kesulitan, saya belum bisa kerjakan pekerjaan yang Bapak atau Ibu sampaikan kemarin. Kira-kira Bapak Ibu punya saran nggak? Kira-kira Bapak Ibu punya masukan nggak untuk saya supaya saya bisa menyelesaikan pekerjaan ini? Ya, ini ingat. Jadi jangan kemudian tidak bisa, atasan tidak nanya, kemudian kalian tinggalkan, tidak tuntas. Nggak ditanya kok. Nggak bisa begitu. Dunia kerja adalah dunia mandiri. Jadi kalian harus bisa bekerja tuntas ya. Kemudian setelah itu selesai, jangan menunggu, laporkan. Baik itu laporkan dalam bentuk sudah selesai, atau laporkan kalau memang itu tidak bisa selesai. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja dalam tim. Jadi jangan kemudian bekerja hanya kalian sendiri. Udah nanti saya kerjain semua sendiri, saya bisa kok. Jangan. Libatkan orang lain. Kalau memang kalian, tidak mungkin lah kalian bisa segala hal secara sempurna. Dalam dunia kerja pasti ada hal-hal yang tidak kalian ketahui. Tanyalah orang lain. Ajaklah dia untuk kemudian berkontribusi. Ya, jadi ini juga berlaku tidak hanya dengan teman sekerja di tempat prakerin, tapi misalnya kalian berangkat ke satu tempat kerja dengan teman kalian, 1, 2, atau 3 orang, bekerjalah bersama jika memang diberi pekerjaan yang agak besar. Jangan dikerjakan sendiri. Belajarlah untuk bekerja bersama-sama. Ya. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, salah satu hal yang juga penting, itu adalah keberanian dan tidak sungkan. Nah, ini yang kadang-kadang jadi kelemahan banyak siswa-siswa SMK pada saat prakerin. Jadi tidak ada keberanian gitu loh, merasa bahwa saya masih anak kecil nih. Memang tadi saya ngomong kan di atas, di sebelumnya, bahwa kita adalah anak-anak nih yang belajar ke orang tua kan di tempat prakerin. Tapi dalam pekerjaan, prinsip demikian tidak berlaku selamanya. Artinya dalam hal-hal tertentu kalian harus berani. Kalau misalnya kemudian 1 minggu telah berada di tempat prakerin dan kemudian atasan tidak pernah ngasih tugas misalnya, tidak pernah nanya-nanya mengenai pekerjaan kalian, ya kalian harus inisiatif dong, berani tanya, Pak, Bu, kok saya belum dapat pekerjaan selama 1 minggu? Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Nah ini penting, harus berani. Kemudian juga berani dalam hal kalau melihat ada hal-hal yang negatif di dalam tempat kerja, sampaikan kepada atasannya. Tapi ingat, jangan sampai melanggar batas sehingga menjadi tukang ngadu. Tukang ngadu itu artinya dikit-dikit ada mungkin teman kalian sesama prakerin gak kerja, ngobrol sama atasan. Pak, itu kok males banget ya. Dari kemarin saya liatin gak pernah kerja. Ngadu kan. Kemudian Pak, itu di sebelah sana ada karyawan kok dari kemarin gak pernah kerja ya Pak. Saya lihat males-malesan terus. Ya, tidak perlu demikian. Tidak perlu dengan menyalahkan orang lain. Tidak perlu dengan menjelekkan orang lain. Tapi keberanian yang saya maksud di sini adalah keberanian yang positif. Pak, itu ada pekerjaan kok kayaknya input data kok lama sekali loh Pak. Kemarin saya tanya sama bapaknya yang ngerjakan. Kelihatannya saya bisa bantu nih Pak. Kalau dimasukin Excel, dikasih rumus sedikit, kelihatannya bisa cepat loh Pak. Berani sampaikan. Ya, nah demikian. Dan tidak boleh sungkan. Orang pasti ya di tempat kerja akan menghargai kalian jika kalian punya keberanian, dan keberanian itu adalah keberanian yang positif. Jadi jangan sungkan. Nanti saya dimarahin Pak. Nanti paling diomelin. Paling nanti kerjaannya jadi saya yang susah. Jangan. Semakin banyak pekerjaan semakin bagus di prakerin. Karena itu akan menambah pengetahuan kalian, menambah keterampilan, menambah juga kualitas perilaku kalian. Oke, jadi demikian. Nah, itulah anak-anak sekalian beberapa aspek, poin mengenai soft skill ya, kemampuan berhubungan antar manusia yang mungkin perlu kalian pelajari baik-baik, camkan baik-baik. Kadang-kadang tidak perlu dipelajari, yang penting kalian tahu, kemudian pada saat berangkat prakerin kalian sudah bersiap menghadapi hal semacam itu dan langsung mempraktikkan di tempat prakerin. Insya Allah kalian akan sukses ya dalam melaksanakan prakerin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sekali lagi kepada siswa SMK TI Erlangga Samarinda.
Bagi yang sekarang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan praktek kerja industri, selamat bersiap di masa pra-prakerin ini. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh para pembimbing kalian, guru, serta panitia prakerin dapat memberi manfaat yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya buat kalian. Sehingga seperti saya sampaikan tadi, tidak gagal, berhasil di dalam kegiatan prakerin, dan kemudian mendapat manfaat sebaik-baiknya, dan syukur-syukur bisa menjadi jembatan yang baik demi kemajuan karir kalian nanti setelah lulus dari SMK. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.